Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Panipahan. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tidak seperti negeri kita yang dalam keadaan kacau balau. Karena memang eh, belakangan ini politik semakin memanas dan ditambah lagi dengan kebebasan Habib Rizik Syihab itu akan menjadi warna tersendiri sebagaimana kita ketahui dahulu ketika Habib Rizik Syihab menyatakan memilih atau mendukung Prabowo pada tahun 2019 eh, memiliki warna yang sangat-sangat kentara ya dan sangat mencolok, sehingga respon dari pemerintah terhadap Habib Rizik dan pengikutnya yaitu FPI dianggap berlebihan gitu kan. Dan pada akhirnya singkat cerita ada korban 6 laskar menjadi mayat, ditembak mati oleh polisi dan diadili dan sebagainya, dan kemudian Habib Rizik masuk penjara, kemudian FPI dibubarkan, dan pada akhirnya kemarin tanggal 10 Juni Habib Rizik dinyatakan bebas gitu. Dan begitulah secara singkat kisah Habib Rizik yang luar biasa ya, dan hari ini muncul di permukaan ketika sesaat bebas murni dia menyatakan perang dan fokus utamanya tetap yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Namun dia menyatakan perang terhadap orang-orang yang terlibat pada KM 50. Nah, ini sudah menjadi hal yang sangat panas ya, karena isu kemanusiaan, isu HAM ini selama ini di Indonesia itu tidak begitu terlihat keseriusan pemerintah terhadap itu. Baik itu rentetan dari peristiwa 98, kematian Munir tahun 2024, dan seterusnya banyak sekali, Marsinah dan sebagainya. Itu banyak sekali kisah-kisah kisah-kisah HAM yang terlewatkan begitu saja. Tapi hari ini kita akan percaya kepada Habib Rizik ya, dengan berbagai macam upayanya, sebagaimana slogan beliau juga sangat luar biasa, bahwa di dalam agama kita Islam katanya kita itu diperintahkan untuk berjuang, bukan diperintahkan untuk menang. Akan tetapi orang yang berjuang pasti akan mendapatkan kemenangan, walaupun kemenangan itu belum tentu didapat atau diraih di dunia, tapi di akhirat akan didapat. Oke, terkait cerita politik hari ini di Indonesia, kita melihat bahwa beberapa peristiwa hari ini yang kemudian kita memaksakan kita untuk flashback ya, sebagaimana dulu Habib Rizik di saat dia ditangkap, dia menyatakan dan mengumumkan kepada semua ulama Indonesia yang tentunya berafiliasi dan menganggap FPI sebagai pejuang Islam atau mujtahid ya, agar menggaungkan doa dan membaca sholawat. Orang zalim itu disibukkan dengan orang-orang zalim lainnya. Dan pada akhirnya kita lihat ketika Habib Rizik dibebaskan, Hasto ditangkap KPK, diperiksa di KPK. Hasto ini adalah salah satu politisi atau petinggi politisi dari partai PDIP. Yang unik adalah yang diusut dari berita ini, penangkapan Hasto ini, adalah terkait dengan Harun Masiku yang selama ini menghilang. Yang beberapa tahun yang lalu orang banyak mempertanyakan Harun Masiku. Dianggap rezim Jokowi itu melindungi Harun Masiku. Tapi pada akhir-akhir menjelang jabatan Jokowi, justru Harun Masiku, Hasto ditangkap dengan untuk diusut tentang Harun Masiku. Lalu kemudian PDIP singgung soal dugaan korupsi Gibran Kaisang. Artinya apa? Kalau kita melihat berita ini, artinya memang
PDIP menganggap dipanggilnya Hasto di KPK itu adalah campur tangan pemerintahan. Kalau pemerintahan tidak campur tangan, maka tidak akan ada kasus ini. Hasto ini tidak mungkin dipanggil oleh KPK. Itu dugaan berat ini, dugaan besar ini dianggap oleh PDIP ini ada kaitannya dengan Jokowi, sehingga PDIP singgung juga tentang dugaan korupsi Gibran Kaisang. Apa artinya, teman-teman? Jadi memang benar kekuatan doa itu luar biasa. Saya dalam hal ini tidak menganggap atau oke lah, boleh kalian menganggap bahwa saya melihat rezim ini zolim atau ada bagian partai yang zolim. Tapi unik, ketika Hasto dipanggil KPK, PDIP singgung korupsi Gibran Kaisang. Apa hubungannya? Itu jauh sekali gitu loh. KPK ini adalah instansi pemerintahan yang berdiri sendiri, yang memberantas korupsi, dugaan dan sebagainya itu. Tapi kenapa PDIP singgung korupsi Gibran Kaisang? Hubungannya apa? Bukannya melakukan pembelaan, tapi justru membongkar masalah yang lain gitu. Ini artinya memang ada dugaan gitu. Tentang politik, apa istilahnya, politik sandra itu memang ada gitu, saling menyandra. Jika kamu bongkar saya akan bongkar kamu. Itu kira-kira kan. Nah, oke, saya tidak terlalu mendalami ini ya, tidak mau mendalami, bukan tidak dalam, saya mengerti persoalan ini, tapi saya tidak mau mendalami. Saya hanya ingin cerita soal politik hari ini akan diwarnai dengan hal-hal baru. Seketika bebasnya Habib Rizik Syihab, bebas murni, beliau menyatakan perang terhadap orang-orang yang zalim, terkhusus mereka yang terlibat di dalam kasus KM50. Di sisi lain, berita memberitakan itu di media sosial berkeliaran tentang isu Hasto ditangkap. Kemudian PDIP singgung Gibran dan Kaisang dugaan korupsi. Oke, kita akan melihat ke depan bagaimana percekcokan ini terjadi. Tentu PDIP dalam hal ini bukan lagi berada di belakang Jokowi. Ini terlihat jelas bagaimana PDIP menyinggung anak dari Jokowi, Gibran dan Kaisang. Karena mereka menganggap tertangkapnya Hasto sebab Jokowi. Jadi seru nih, muncul tokoh baru dan muncul pengkhianat-pengkhianat baru di dalam politik, dan akan ada warna-warni dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan masyarakat tidak menjadi korban perang ya. Karena setiap perang itu ada lahannya, itu ada tempat gitu. Dan saya menginginkan dan berharap perperangan politik ini tidak melanggar etika perang gitu ya. Silahkan berperang, tapi jangan seperti Israel dan Palestina gitu ya. Israel itu menyerang anak-anak, perang sesama tentara gitu. Di dalam politik kita juga saya harapkan seperti itu. Silahkan perang gagasan, wacana, argumentasi. Jangan libatkan masyarakat kecil yang tidak mengerti apa-apa ikut andil di dalam hal ini gitu. Karena mereka akan menjadi korban politik. Terima kasih. Saya tidak tahu apa kesimpulannya ini. Mudah-mudahan intinya adalah warna baru politik kita akan semakin cerah gitu. Dengan semangatnya siapa Habib Rizik Syihab membela kebenaran, dan kemudian munculnya tokoh-tokoh pengkhianatan di dalam politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.